Oke guys, kembali lagi ya kita bersama Cari Cuan. Gimana nih teman-teman semua? Masih amankah mentalnya atau udah tergonjang-ganjing dengan keadaan market yang seperti ini? Oke, kalau kita lihat bersama-sama ya untuk market dalam sektor cryptocurrency kali ini ya, seperti yang kalian lihat sendiri dari price Bitcoin dan altcoin lainnya, ya rata-rata mereka semua mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, tapi untuk Bitcoin masih stabil lah ya di kepala 104 ribuan. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk beberapa altcoin, ya di sini udah mulai ada yang recover, tapi masih banyak juga yang dalam kondisi koreksi ya Bro, masih banyak yang dalam kondisi koreksi. Kita coba lihat dari sektornya meme coin dulu. Nah, untuk sektor meme coin sendiri di sini dari market cap, naik tapi volume turun ya, market cap naik, volume turun. Seperti Dogecoin ini masih bullish, Shiba Inu koreksi, PP masih, naik Bro. Terus kalau kita lihat ya beberapa altcoin lainnya sih dalam sektor meme coin udah mulai ada recover ya, udah mulai ada rebound, sedikit demi sedikit gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat secara keseluruhan memang di sini masih dalam kondisi sangkut ya, sangkut nggak masalah sih yang penting marketnya bagus gitu ya. Oke, kesempatan kali ini ada 3 altcoin rekomendasi yang menurut saya loh ya, ini patut kalian pertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada BitTensor atau TAO ya, meskipun harganya cukup mahal, tapi kalau kita lihat dari segi komunitasnya 83% itu bullish ya. Tapi kalian bisa scalping juga sih di sini ya. Ini prospeknya cukup bagus dan kalau kita lihat dari chartnya di sini ya, oke, di sini dalam time frame daily, kita lihat nih dari chartnya time frame daily, di mana kita bisa entry gitu kan, di mana kita bisa masuk dan di mana kita bisa ngejualnya nanti gitu. Nah, oke. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama ya, kita tarik dulu, kita ukur dulu. Nah, kita ngambil swing high yang ini aja. Oke. Jadi di sini untuk si BitTorrent ini, ya kok BitTorrent lagi ya. BitTensor ini atau TAO ini ya, kalian bisa sedikit ambil posisi. Yang pertama itu tentunya di golden ratio ya. Golden ratio itu di ini, Bro. Nah, di kisaran harga 294. Itu kalian bisa open posisi di situ atau kalian ingin dapat harga yang cukup bagus nih. Kalau kalian ingin dapat harga yang cukup bagus, kalian bisa ambil di zona 0,76 ini ya, 786 ini ya tentunya di kisaran harga sini, Bro. Di kisaran harga berapa? 241 ya, di area 241 nanti kalian bisa TP atau taking profit mungkin sampai harga sini di kisaran harga 331. Nah, ini untuk jangka pendeknya si Bitensor atau TAO ini cukup bagus, tapi untuk jangka panjangnya dia juga bagus, Bro. Walaupun harganya udah cenderung mahal ya. Nah, terus untuk token yang kedua kita ada SUI. Nah, kalau kita lihat dari SUI kan komunitasnya cukup strong, komunitasnya cukup kuat dan kalau kita lihat ya untuk Sui ini harganya masih cenderung relatif murah dibandingkan dengan Tao tadi. Nah, untuk Sui sendiri ada beberapa kelebihan dari Sui. Sui ini sebagai apa ya? Yang poin pertama, dia kan layer satu gitu kan. Kecepatan transaksi ya cukup tinggi daripada si Sui ini, Bro. Terus dia teknologi MOV programming dan apa ya? Bahasa gitu, Bro ya. Jadi dia teknologi MOV, programming dan bahasa, terus eksekusi, paralel ya, parallel execution gitu teman-teman ya, kurang lebih itu adalah beberapa kelebihan daripada si Sui. Ada biaya transaksi yang cukup rendah dan cukup stabil bagi Sui, dan ada smart contract modular dan fleksibel juga tentunya dari Sui. Nah, terus desain keamanan yang cukup unggul. Jadi Sui ini data ownership jelas dan eksplisit ya, dan resiko RI. Nah, kalau kita lihat untuk parameter chartnya di sini, nah ini chart daripada si Sui. Nah, kalau Sui sendiri coba kita ambil dari swing low-nya ini ya, kita ambil dari swing low ini terus ke swing high-nya sini. Bentar ya. Ini dari swing hack-nya ya, Bro. Jadi kita bisa sedikit ambil posisi sebenarnya tetap di area 786 ya. Kita ambil posisinya tetap di area 786 karena ini zona 618 ini udah kesentuh ya. Zona 168 atau golden ratio udah kesentuh, ada sedikit pantulan. Oke. Kalau kalian ingin DCI di harga saat ini sebenarnya udah oke juga untuk si Sui ya. Nanti kalian bisa DCS ini. Kalau Sui untuk jangka panjangnya it's okay, bagus dia, Bro ya. Atau kalian ingin dapat harga terendah yang cukup bagus yaitu di area 786, tentunya ini di price harga sini ya, Bro ya. Ini, oke.
Ini Bro, nah di sini ya, ini adalah harga yang cukup bagus yang bisa kalian DCI ya, di zona 786 ini. Nanti kalian bisa masuk di sini. Kemungkinan besar sih kalau nyentuh harga ini dia bisa sedikit reborn ya. Untuk jangka panjangnya ini kalau market dalam kondisi bullish Bro, nice mungkin di area 5 sampai 10 dolar masih bisa terrealisasi bagi SUI ini. Mengingat perkembangan daripada ekosistemnya juga cukup bagus. Nah, untuk token berikutnya itu ada Polygon Matic. Nah, Polygon Matic ini meskipun udah tertidur cukup lama ya, tapi dia masih ada harapan. Untuk harganya juga cenderung masih sangat murah ya. Jadi untuk circulating supply dari Polygon Matic itu udah 10 miliar ya. Kita lihat dari basis komunitas juga dia 83% masih bullish terhadap Polygon ini, Bro. Terus di sini ya, kalau kita lihat juga sebentar. Dari Polygon Matic ini itu ada beberapa, utilitas ya, yang digunakan oleh Polygon Matic. Nah, Polygon Matic ini kan, apa ya, bisa dikatakan dia layer 2 ya kalau nggak salah Bro ya, Polygon Matic itu layer 2. Jadi transaksi cukup cepat ya, cukup cepat dan biayanya tentunya rendah di Polygon Matic ini Bro. Nah, terus kalau kita lihat compatible dengan Ethereum atau EVM compatible ya untuk si Polygon Matic ini, dan ekosistem luas terpercaya juga bagi si Polygon Matic. Beragam solusi stabilitas juga ya untuk si Polygon Matic ini seperti Polygon itu POS ya, Proof of Stake, dan Polygon, Zika EVM teman-teman, dan ada Polygon Midden atau Nick File gitu ya. Jadi ini sebenarnya untuk, Polygon cukup menarik ya dan tentunya dia juga ramah lingkungan. Nah, dari segi utility Polygon Matic ini ya itu multi-sig Bro ya. Jadi dia digunakan untuk apa? Biaya transaksi juga yes ya kan. Staking untuk keamanan jaringan yes, voting dalam governance pengambilan keputusan juga iya. Jadi ini cukup bagus ya, cukup komplit gitu untuk si Polygon Matic. Nah, untuk Polygon Matic sendiri ya, kalian bisa, untuk saat ini kan dia masih tertahan tuh di area sini ya, di area resisten sini dia masih tertahan. Kalau kalian ingin masuk dalam Polygon Matic, sebenarnya harga saat ini kalian bisa masuklah 20% atau kalian ingin masuk di range harga sini Bro ya. Ini udah saya kasih tanda sih sebenarnya ya. Di kisaran harga 1734 ya, 1734 atau sampai di kisaran harga sini ya Bro, 1734 dan di kisaran harga 1661. Nah, untuk TP dalam jangka pendek kita harus turunkan time frame dulu. Nah, untuk TP-nya di sini Bro. TP pertama itu ada di sini. Oke, di harga berapa? Di harga 1944 atau 195 lah, itu kalian bisa TP. TP kedua itu ada di kisaran harga sini, di kisaran harga 2162 itu TP kedua ya. Karena di sini ada area gap yang notabene mungkin bisa terrealisasi atau tersentuh terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya untuk jangka panjangnya Polygon Matic ini juga cukup worth it ya, cukup bagus untuk jangka panjangnya. Nah, mengingat dari circulating supply yang udah lumayan, mungkin kalau kita lihat secara time frame yang jauh lebih besar ya dari monthly-nya, Bro. Oke, ini kita lihat dari monthly dulu. Nah, dari monthly-nya sendiri harga tertinggi daripada Polygon Matic itu dia di awal rilis dulu ya, di awalnya dulu itu di kisaran harga 9228. Mungkin nice target daripada Polygon Matic sampai di area 0,5 atau 1 dolar masih bisa terrealisasi ya, tergantung dari rekondisi keadaan marketnya nanti. Oke, jadi ini adalah 3 altcoin yang notabene cukup bagus dan cukup patut untuk kalian pertimbangkan. Siapa tahu tahun 2025 ini Polygon Matic bisa grow up kembali dan beberapa altcoin seperti Tao dan Sui bisa mengalami pumping juga gitu kan. Oke, mungkin ini dulu ya. Next, kita ketemu lagi di lain waktu atau di video selanjutnya ya. Salam damai.